Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yang dimana pada hari ini saya akan melaksanakan ujian proposal. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ketut Yuliatini, NIM 1611011003. Sebelumnya, yang saya hormati pembimbing satu saya yaitu Bapak Kadek Surenate, pembimbing dua saya yaitu Profesor Dr. Ketut Darsane. Jadi untuk penelitian proposal saya berjudul yaitu judul proposal penelitian saya yaitu efektivitas counseling behavior dengan teknik self management untuk meningkatkan self achievement siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Singaraja. Dan selanjutnya, adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya ini adalah dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Singaraja. Dalam keseharian, siswa di sekolah menunjukkan karakter seperti tahan akan tugas-tugas. Yang pertama, menyelesaikan tugas dengan baik dan berhasil itu sebanyak 5%. Yang kedua, menyelesaikan tugas dengan keahlian usaha yaitu sebanyak 4%, mengerjakan tugas dengan baik dan melebihi dari siapapun sebanyak 5%. Namun sebaliknya, ada siswa yang menunjukkan karakter seperti yang pertama, tugas tidak selesai dengan baik sebanyak 5%, yang kedua, menunda-nunda pekerjaan sebanyak 5%, dan yang ketiga, tugas yang dikerjakan tidak selesai, itu sebanyak 4%. Nah, fenomena tersebut dapat diindikasikan sebagai self-achievement. Dengan demikian, untuk dapat mengintervensi fenomena tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu ada pendekatan pendidikan dan pendekatan bimbingan dan konseling. Peneliti akan melaksanakan pendekatan melalui bimbingan dan konseling yang menggunakan teori dan teknik untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Teori yang digunakan adalah teori counseling behavior dengan teknik self management. Selanjutnya di sini ada variabel terikat. Variabel terikat yang dimaksud adalah mengenai self achievement. Di sini dapat dijelaskan self achievement adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah prestasi yang dapat dilalui dalam proses belajar atau sebuah prestasi yang didapatkan dalam sebuah usaha. Keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu itu menurut Darsane 2015. Nah, berdasarkan definisi di atas, self achievement memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu mampu mengerjakan tugas dengan baik dan akan berhasil. Yang kedua, mampu mengerjakan tugas dengan keahlian serta usaha. Yang ketiga, ada mengerjakan tugas yang melebihi dari siapapun. Nah, selanjutnya di sini ada variabel bebas. Variabel bebas yang dimaksud adalah mengenai teori yang akan digunakan untuk mengkonseling. Teori yang digunakan adalah teori counseling behavior. Di sini dapat diartikan bahwa terapi perilaku adalah pendekatan yang berorientasi pada tindakan dan pendidikan, dan pembelajaran dipandang sesuai inti dari terapi. Klien mempelajari perilaku baru yang adaptif untuk menggantikan perilaku adaptif menjadi maladaptif. Itu menurut Cori 2015. Dan selanjutnya, pada hakikatnya teori behavior adalah menunjukkan perilaku individu melalui modifikasi sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa counseling behavior adalah upaya membentuk perilaku, membentuk kebiasaan yang berulang-ulang melalui stimulus yang dikondisikan, sehingga perilaku tersebut dapat terbentuk dalam waktu yang ditentukan, yaitu menurut Sultan 2018. Nah, selanjutnya, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teori counseling behavior adalah pendekatan yang lebih menekankan pada perilaku seseorang. Jadi, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis,
Penulis akan berfokus pada perilaku siswa yang memiliki self-achievement yang rendah dengan menggunakan teknik self-management untuk meningkatkan self-achievement siswa dengan Grand Theory Counseling Behavior menurut Corey 2005. Dan selanjutnya di sini ada teknik konseling. Nah, teknik konseling yang dimaksud adalah di mana nanti siswa akan diberikan sebuah teknik konseling dalam mengatasi sebuah permasalahannya. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik self management. Pengertian dari teknik self management yaitu memiliki kekurangan dan kelebihan. Di mana teknik self management ini memiliki syarat-syarat untuk mengintervensi, yaitu memiliki syarat prosedur, konsep, proses, tahapan, dan teknik untuk mengintervensi. Selanjutnya rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian ini adalah bagian dari desain penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Desain yang digunakan adalah non-equivalent pretest post-test control group design. Nah, di sini saya sudah gambarkan bagaimana proses konseling yang akan dilakukan. Di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya, kelompok eksperimen dan kontrol itu akan sama-sama diberikan tes awal, yaitu diberikan sebuah pretest. Dan selanjutnya, kelompok eksperimen itu akan diberikan perlakuan atau treatment, sedangkan kelompok kontrol itu tidak akan diberikan perlakuan atau treatment. Selanjutnya tes akhir. Nah, di sini kelompok eksperimen dan kontrol akan diberikan sebuah post test, yaitu dari Dantes 2012. Selanjutnya ada prosedur penelitian, yang dimana prosedur penelitian ini terdiri dari persiapan penelitian. Persiapan penelitian itu memiliki tahapan seperti akan menyusun administrasi penelitian, menyusun dan menguji instrumen, dan melakukan observasi awal ke sekolah. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian itu terdiri dari pelaksanaan konseling yang akan diberikan oleh siswa, dan selanjutnya ada akhir penelitian. Di sini akan dilaksanakan sebuah post test dan menganalisis data. Analisis data yang akan dilakukan kepada hasil yang sudah dihasilkan oleh penulis. Instrumen penelitian, di sini ada skala self achievement, buku harian, dan RPBK yang akan digunakan untuk nantinya melakukan konseling atau melakukan observasi awal kepada siswa di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan. Saya tutup dan akhiri kegiatan seminar ini dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.